Di toilet, seorang pria sadar alat vitalnya hilang. Panik, ia meraba lagi dan merasa lebih buruk dari mati. Emosi, ia memukul kaca lalu terpeleset. Kepalanya kena pipa dan tewas seketika. Ia tak menyangka ini ulah ibunya demi sang putri. Saat Valentine, gadis itu ngotot pergi pesta meski dilarang ibunya. Berlipstik merah dan bergaun tipis, ia ke pesta. Kecantikannya memikat 3 pria. Saat menolak digoda, seorang pria marah dan membekapnya saat ia menelepon. Ia melawan tapi sia-sia. Seorang satpam melihatnya, membuang rokok lalu berlari mendekat. Gadis itu mengira akan ditolong, tapi satpam itu malah membantu pelaku menyeretnya ke mobil. Ia diperkosa bergiliran oleh keempatnya, lalu mereka membuangnya ke selokan kotor. Besoknya, pejalan kaki menemukan lalu membawa gadis itu ke rumah sakit. Saat ibunya tiba, ia melihat putrinya babak belur akibat disiksa. Dia pun hancur. Belum sempat tenang, kabar buruk lain menghantamnya. Telah terjadi kekerasan fisik, Salatri Yakibe di kasat Wait for Him. Pada saat itu, sang ibu tak lagi mampu menahan kesedihan di hatinya. Ia menangis meraung-raung dengan pilu. Namun beruntung, gadis yang nyaris dibunuh itu ternyata selamat. Tapi ia menolak makan dan minum, hingga akhirnya saat melihat ayahnya, ia tak mampu lagi menahan diri. Ia merekam kesaksiannya, dan polisi segera menangkap keempat tersangka satu persatu. Tak disangka, setelah 30 hari sidang, pengadilan memvonis bebas keempat tersangka karena kurang bukti. Kecewa dengan hasil ini, sang ayah spontan menampar salah satu pelaku. Namun, polisi malah menahan sang ayah karena menghina pengadilan. Saat suaminya ditahan dan putrinya di rumah sakit, para pelaku justru berpesta bersama keluarga. Seketika, dunia sang ibu pun runtuh. Dia tidak percaya semua ini terjadi padanya. Tak lama setelah ibunya menebus sang ayah dan pulang ke rumah, ia mendapati putrinya histeris dan menyalahkannya. Ternyata, salah satu pelaku adalah murid ibunya sendiri. Sebelumnya, sang ibu pernah menyita dan membuang ponsel murid itu karena mengirim video tak senonoh. Karena dendam, murid laki-laki itu bersama 3 temannya kemudian melakukan aksi keji tersebut kepada gadis itu tepat setelah pesta berakhir. Saat itu hati sang ibu benar-benar hancur. Harapan terbesarnya hanyalah agar putrinya bisa menerima dirinya. Namun kini, harapan itu benar-benar pupus. Ternyata, putri itu bukanlah anak kandungnya. Bahkan di rumah pun tidak pernah memanggilnya ibu. Kini, setelah semua yang terjadi, putrinya semakin menjauh darinya. Yang lebih tak terduga lagi, pelaku yang telah melecehkan putrinya ternyata kembali ke sekolah, bahkan dengan wajah menantang menyapanya. Pada saat itu juga, amarah sang ibu benar-benar memuncak. Ia memutuskan untuk membalas dendam demi putrinya dengan caranya sendiri. Ia menyewa detektif untuk melacak keempat pelaku. Balas dendam dimulai dengan target pertama, satpam mesum. Saat satpam itu mabuk, sang ibu menyuruh 2 temannya memancingnya ke mobil lalu membiusnya. 3 hari kemudian, satpam itu terbangun di rumahnya tanpa menyadari perubahan tubuhnya. Saat ke kamar mandi, ia syok melihat ada bagian tubuhnya yang hilang. Ia mengamuk, memecahkan cermin, lalu terpeleset hingga tewas terbentur pipa. Putrinya mendengar kabar kematian tragis itu dan merasa sedikit terhibur. Namun, ia tak tahu ibunya sedang menyiapkan balas dendam. Sang ibu mengumpulkan biji dari ratusan kilo apel, lalu mengekstraksi hidrogen sianidanya ke wadah tertutup hingga menjadi racun mematikan. Ia bukan berniat membunuh para pelaku, melainkan ingin mereka tersiksa hebat. Tepat tengah malam, sang ibu pun bersiap. Diam-diam, ia menyelinap ke rumah pelaku. Sebagai guru kimia, ia tahu sedikit hidrogen sianida cukup mematikan. Ia mencampur dosis kecil ke bubuk protein pelaku. Saat diminum, racun bereaksi dan melumpuhkan sarafnya. Inilah keinginan sang ibu agar pelaku merasakan racun mematikan ini. Namun, ini baru awal balas dendamnya. Demi membalas dendam dan hindari kejaran polisi, sang ibu merancang rencana sempurna. Ia membawa 10 kilo apel, menyelinap ke rumah pelaku, lalu memotongnya untuk menyumbat saluran pembuangan dengan biji apel. Selesai itu, ia mencari cara meracik racun di komputer. Tujuannya menjebak pelaku yang menyakiti putrinya. Namun, inti balas dendam ini baru saja dimulai. Ia menyalakan alarm asap agar polisi segera menemukan laboratorium racun itu. Pelaku pun dihukum seumur hidup. Namun, dendam sang ibu belum reda. Ia mendatangi ruang perawatan pelaku dan mengupas apel di depannya. Karena lumpuh total akibat racun sang ibu, pelaku hanya bisa menatap tanpa daya. Melihat pencabul putrinya sekarat, sang ibu akhirnya tersenyum kembali. Ia pun menemui detektif pendampingnya. Namun tak disangka, saat menerima data pelaku terakhir, ia tak sadar diawasi Kapolres dari sudut ruangan. Ternyata, usai menangkap dokter bejat itu, Kapolres merasa buktinya terlalu mudah sehingga menggeledah ulang rumah pelaku. Di sana, ia menemukan kacamata ibu yang tertinggal. Saat polisi datang, sang ibu tidak panik karena sudah menyiapkan kacamata baru. Karena kacamata itu tanpa sidik jari, polisi tak berdaya. Namun, ia tetap membujuknya berhenti membalas dendam, sebab pelaku terakhir adalah pemerkosa sekaligus pembunuh keji. Demi membalas temannya, si botak pasti akan menghabisi keluarga sang ibu. Tapi saat masuk, ia sadar rumah itu sudah kosong. Ternyata, siang harinya, putrinya melihat berita bahwa pelaku sudah dihukum, lalu mengajak keluarganya berlibur. Tak disangka, si botak melacak lokasi mereka dari tetangga. Saat tahu mereka di luar kota, ia membunuh detektif dengan kejam. Namun, detektif sudah menyiapkan rencana cadangan. Kacamatanya adalah kamera mini, sehingga polisi bisa melihat rekaman kejadiannya. Setelah para pria itu mendapat balasan setimpal, luka hati gadis itu pun pulih. Bahaya mengintai. Saat keluarga masuk, listrik tiba-tiba padam. Sang ayah mengecek dan menemukan kabel sengaja diputus. Sementara pengurus rumah tewas bersimbah darah. Ia berbalik dan melihat si botak.
Usai membunuh ayahnya, si botak mengincar gadis itu hingga ia ketakutan. Sang ibu pun melihat pria brengsek itu dan menyuruh putrinya lari, sementara ia mencoba melawan. Namun, tubuh kurusnya tak sebanding dengan pria kekar itu. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Suamimu tidak bisa menyelamatkanmu. Bahkan detektif itu pun tidak bisa menyelamatkanmu. Diam. Wanita itu dicekik pingsan, tapi si botak terus mengejar si gadis. Saat itulah si wanita terbangun. Khawatir anaknya disakiti, ia nekat mengejar keluar. Namun ia kembali tertangkap. Si botak mendekat dan hendak menembaknya. Tiba-tiba si botak tertembak. Usai duel, si botak dilumpuhkan polisi, sementara si wanita menodongnya. Melihat iblis itu, ia ingin dia segera diadili. Polisi membujuknya agar tak gegabah, mengingatkan anak dan keluarganya. Jika menembak, ia dipenjara. Saat ia menurunkan pistol, si botak tersenyum puas. Meski mereka tahu melepasnya berbahaya, wanita itu berteriak dengan penuh kepedihan. Hal seperti ini akan terus terjadi. Kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Ia meluapkan amarah dan ketidakpuasan di hatinya. Tangisannya yang penuh keputusasaan menusuk hati kepala polisi. Kali ini, kepala polisi mengambil keputusan yang benar. Ia menyerahkan pistolnya kepada wanita itu. Bahkan jika kau ingin membunuhnya, maka lakukanlah dengan pistol yang benar. Melihat wanita iblis di depannya perlahan mengangkat pistol, namun ia tak kunjung menarik pelatuknya. Ketakutan membuat kedua tangannya terus gemetar. Pada saat itulah, putrinya muncul. Ibumu. Tanpa ragu, wanita itu menarik pelatuknya. Dengan itu, film pun berakhir.